Hai sobat, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas sebuah terowongan bawah laut yang terpanjang di Korea Selatan. Terowongan ini menghubungkan antara Busan dan Gyeonggi. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita simak kisahnya hanya di ringkasan Joyo Endo. Busan adalah kota terbesar kedua dan pelabuhan utama di Korea Selatan. Kota Busan terletak di tenggara dan berbatasan dengan Selat Korea di sisi selatan dan timur, sementara di utara berdiri pegunungan yang curam. Kota ini berkembang pesat, populasi tumbuh selama beberapa tahun terakhir untuk 3,7 juta penduduk di kota, 4,6 juta pada aglomerasi. Jalur terowongan Busan-Gyeonggi menghubungkan langsung antara Pulau Gyeonggi dan kota Busan dengan tujuan untuk memungkinkan Busan untuk memperluas dan mengembangkan kawasan industri di Gyeonggi dan menambah fasilitas rekreasi dalam jarak berkendara yang dapat ditempuh dari kota Busan. Pulau Gyeonggi saat ini terhubung ke daratan di sisi barat pulau. 2 jam perjalanan dengan mobil dari kota Busan ke Gyeonggi akan berkurangi menjadi 45 menit setelah jalur terowongan tersebut selesai. Jalur terowongan Busan-Gyeonggi akan memberikan koneksi jalan antara Pulau Gyeonggi dan Pulau Gaduk sebagai bagian dari jalan 2 jalur terpisah 4 lajur yang menghubungkan wilayah pelabuhan baru Busan ke Pulau Gyeonggi. Jarak total terowongan itu adalah 8,204 km, melintasi jalur pelayaran dan menghubungkan pulau kecil Daejuk, Junjuk dan Jeo, yang tidak berpenghuni. Prinsip dasar dalam pembangunan terowongan ini adalah membenamkan terowongan sepanjang 3.240 m yang terdiri dari 18 segmen terowongan dengan 2 bagian lajur lalu lintas di kedua arah. Jalur Busan-Gyeonggi terdiri dari 2 jembatan kabel Stayed Bridge. Terowongan terbenam bawah laut, Immersed Tunnel, Busan-Gyeonggi adalah salah satu terowongan terpanjang, 3,2 km, dan terdalam, air maksimum kedalaman 48 m, di dunia. Dalam jalur pelayaran utama antara Pulau Daejuk dan Pulau Gaduk, batas tinggi yang ada tidak dapat diterima. Oleh karena itu sebuah terowongan adalah satu-satunya solusi yang mungkin. Awalnya terowongan Bored Tunnel, dikaji juga. Tapi pantai dari pulau relatif curam dari dan posisi dalam terowongan Bored Tunnel, sekitar 25-30 m di bawah dasar laut membuat tidak mungkin secara fisik untuk mencocokkan alinemen terowongan bor di antara kedua pulau dan menghubungkannya dengan jembatan yang berdekatan. Kemiringan alinemen akan terlalu besar dan lereng terlalu panjang untuk kenyamanan berkendara dan keamanan. Untuk alasan ini penyeberangan dengan terowongan bawah laut dengan posisinya tepat di bawah dasar laut adalah pilihan yang logis. Lapisan geologi bervariasi sepanjang alinemen terowongan, tapi dari atas ke bawah umumnya terdiri dari tanah liat laut diikuti oleh pasir laut dan kerikil di atas batuan dasar. Pembangunan elemen terowongan dilakukan dengan metode precast di pabrik beton pracetak sementara di sisi barat dari Jinhae Bay, sekitar 40 km dari daerah. Perendaman. Pencetakan elemen terowongan dilakukan dalam 2 kelompok yang terdiri dari 4 elemen terowongan dan 2 kelompok yang terdiri dari 5 elemen terowongan. 16 elemen terowongan pertama dengan 180 m panjang, 10 m tinggi, 26 m lebar dan berat sekitar 48.000 ton. Elemen-elemen terowongan ditutup dengan baja panel sekat berpintu yang dapat digunakan kembali pada kedua ujungnya. Terowongan beton segmental memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan sekitarnya. Tapi pembukaan gabungan yang terlalu besar harus dihindari. Untuk alasan ini telah diputuskan untuk meningkatkan kadar liat dalam laut. Pencampuran semen tiang pancang DCM. Dengan metode semen ini disuntikkan langsung ke dalam tanah liat dan di kolom putaran situ campuran tanah liat, semen yang dibuat. Diameter kolom tergantung pada peralatan yang digunakan. Untuk karya lepas pantai biasanya 4 kolom yang dibuat pada saat yang sama membentuk persegi 1,80 meter dengan 1,80 meteran. Metode perbaikan tanah ini menghilangkan penyebab penyelesaian lapisan tanah dan membawa aspek ini kembali ke kisaran yang ada pengalaman. Tantangan utama untuk pekerjaan penenggelaman terowongan adalah gelombang swell, yang memaksakan gerakan besar dan kekuatan pada elemen terowongan dan peralatan penenggelaman. Dalam rangka memenuhi syarat kekuatan dan gerakan, dibuatlah model gelombang numerik dari daerah tersebut dan data 10 tahun gelombang juga telah dianalisis. Selanjutnya sebuah waverider telah dipasang pada bulan Juni 2004 di selatan Pulau Junjuk. Uji model hidrolik dan numerik telah dilakukan dengan unsur terowongan dan rig perendaman.
Dari uji telah disimpulkan bahwa gelombang swell khususnya yang lebih besar dari 0,80 m dan TP lebih dari 6 detik menyebabkan gerakan besar dan beban. Dalam kombinasi dengan analisis gelombang menjadi jelas bahwa perendaman selama musim panas akan sulit dan kemungkinan besar peralatan khusus harus dikembangkan. Nah, kalian sudah tahu kan sobat bagaimana kisahnya? Simak kisah menarik lainnya, hanya di ringkasan Joyo Endo. Terima kasih sudah menonton.